Serat Menaklare karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-16. Wong Agung berangkat ke Medayin. Prabu Urumuskaran dan pasukannya sudah tiba di Medayin. Ketika tiba, pasukan Raja Turki itu dalam keadaan rusak. Senjata-senjata telah tiada, perbekalan pun cekak. Keadaannya sangat mengenaskan. Patih Batak berkata pelan, "Inilah Paduka kalau kita ikuti saran Betal Jemur. Akibatnya jadi seperti ini. Pasukan Paduka dipermalukan." Sang Raja berkata, "Benar katamu, Patih. Aku turuti si Panembahan ini. Akibatnya aku menanggung malu." Panembahan Betal Jemur mengerti jika Sang Raja marah. Dengan tenang Panembahan berkata, "Hei Patih, sebenarnya itu bukan perbuatan si Kelono Jayengrono. Itu ulah abdi yang tidak terima caramu memanggil si Ambyah. Hei, Urumuskaran, katakan yang sebenarnya terjadi. Siapa yang merampas senjata dan perbekalanmu?" Urumuskaran menyembah dan berkata, "Si Umarmoyo dan Umarmadi yang melakukannya di tengah hutan, sewaktu hamba sudah pulang dari Mekah. Mereka berkata, 'Engkau kena hukuman karena memanggil orang tidak memakai sopan santun yang benar. Mana ada seorang raja memanggil abdi membawa pasukan besar. Itu orang yang mengajak perang, bukan orang yang memanggil abdinya. Kalau memang utusan seorang raja, pasti yang berangkat seorang yang terpercaya. Seorang abdi pengalasan pun cukup, bukan seorang panglima perang. Dalam hati kalian sebenarnya sudah punya maksud menaklukkan Mekah. Ayo sekarang tinggalkan senjata kalian, baru kalian boleh pulang." Sang Raja berkata, "Ada berapa orang yang merampas barang kalian di hutan?" Urumuskaran berkata, "Hanya 2 orang yang hamba lihat, para prajurit pun tak ada." Sang Raja berkata, "Hei Batak, ini akibat ulahmu. Engkau yang menyarankan kepadaku untuk mengirim pasukan besar." Patih Batak hanya menunduk, merasa terpojok. Prabu Urumuskaran berkata, "Paduka, Ambyah berkata, kalau benar sang raja memanggil hamba, jalankan utusan dari orang Panembahan Betal Jemur, dan bawalah secarik kertas sebagai buktinya. Pasti saya akan segera berangkat." Sang raja berkata kepada Panembahan, "Baiklah, Bapak Betal Jemur, jalankan orang Bapak ke Mekah. Segala sesuatunya aturlah sendiri, agar Ambyah mau datang ke Medayin. Kalau sampai Ambyah tak mau menghadap, sudah pasti kota Mekah aku jadikan debu." Panembahan Betal Jemur menyatakan kesanggupan. Segera keluar istana untuk melaksanakan perintah. Sesampai di rumah, Panembahan memanggil sang putra Raden Wahas. Panembahan berkata, "Anakku, engkau pergilah ke Mekah untuk memboyong kakakmu Ambyah ke Medayin. Bawalah dia bersamamu, karena dia dipanggil sang raja." Raden Wahas berkata, "Saya siap Kiai, tapi sebaiknya kita membawa buah tangan, karena kami belum pernah berjumpa." Panembahan berkata, "Baik anakku, tunggulah beberapa hari ini. Aku akan membuat oleh-oleh yang sekiranya membuat kakakmu tergerak untuk ikut denganmu. Kakakmu seorang prajurit dan belum punya payung kebesaran. Aku akan membuatkannya untuknya." Panembahan Betal Jemur lalu beranjak ke tempat pemujaan untuk mendapat petunjuk Tuhan. Panembahan Betal Jemur seorang pendeta mumpuni, tajam dalam penglihatan dan mempunyai karomah. Setelah 7 hari menyepi, payung kebesaran sudah jadi. Wujudnya sangat indah, seperti bukan buatan manusia. Layaknya hasil tiupan malaikat Jibril. Payung itu diberi nama Payung Tunggul Naga. Panembahan Betal Jemur kemudian memanggil sang putra Raden Wahas. Panembahan berkata, "Wahas, ini payung hasil karyaku. Berikan kepada kakakmu Ambyah. Namanya Payung Tunggul Naga. Tidak seorang pun raja pernah memakai payung seperti ini. Yang pantas memakainya hanya anakku si Ambyah, Kelono Jayengrono. Dia akan menjalani takdir sebagai prajurit tangguh.
dan suratku ini berikan untuk kakakmu. Payung dan surat sudah diterima Raden Wahas. Singkat cerita, perjalanan Raden Wahas sudah sampai di Mekah. Surat dan payung sudah diberikan kepada Wong Agung Jayengrono. Raden Amyah sangat bersukacita menerima hadiah payung yang begitu indah. Sang adik Raden Wahas dipeluk layaknya saudara kandung. Surat segera dibuka dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, surat dari Panembahan Betal Jemur, sesepuh negeri Medayin, untuk anakku yang perwira, yang akan memerintah para raja. Engkau anakku dipanggil Sang Maharaja Prabu Nusirwan. Aku sarankan agar engkau berangkat. Siapapun yang ingin mencapai kemuliaan, sarananya harus mengabdi kepada raja. Mendekatlah kepada Raja Agung. Engkau akan mendapat kedudukan yang baik. Siapapun pernah muda, saatnya untuk merintis jalan dengan mengabdi kepada raja. Jika kelak diberi tugas berat, maka itulah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Berangkatlah ke Medayin, jangan hanya membawa tangan hampa. Bawalah singgasana sang raja yang masih kau simpan. Hasil rampasan dari putra Raja Kebar, Raden Uksam dahulu. Sudah tamat isi surat dari sang ayah Panembahan Betal Jemur. Ki Adipati Abdul Muthalib berkata, "Anakku, berangkatlah engkau ke Medayin. Itu perintah ayahmu Sang Panembahan Betal Jemur." Raden Amyah berkata kepada kesatria Parangtejo Arya Maktal, "Umumkan kepada para raja bahwa aku akan ke Medayin. Kanda kesatria Tasikwojo, Ki Umarmoyo dan Raja Kohkarib berikan busana yang indah kepada para prajurit. Keluarkan harta kekayaan Mekah untuk menyiapkan pasukan." 7 hari kemudian persiapan pasukan yang akan berangkat dari Mekah sudah rampung. Tanda berangkat sudah dipukul. Gong beri bersautan, bergemuruh suara para prajurit. Wong Agung Jayengrono sudah memakai payung kebesaran Tunggul Naga. Tidak ada prajurit yang sanggup membawa payung. Hanya kesatria Ngabesah Raden Tohkaran yang mampu. Tohkaran kesatria besar keturunan Raja Sakti Ngabesah dengan pasukan sejumlah 70.000 prajurit. Wong Agung Parangtejo Arya Maktal berkata, "Saya mendapat tawanan perang putra Kebar, masih sepupu dan Raden Uksam. Namanya Yusuf Pati. Bila Paduka berkenan, dia akan saya karyakan sebagai tukang kuda untuk memelihara kuda Kalisaha." Wong Agung Jayengrono berkata, "Terserah padamu, Dinda." Yusuf Pati sudah diberi arahan. Singgasana Sang Maharaja Medayin hasil rampasan dari pasukan Kebar sudah disiapkan. Pasukan Mekah siap berangkat. Ki Adipati Abdul Muthalib melepas kepergian sang putra dengan haru. Cita-citanya agar Mekah mempunyai prajurit tangguh sudah tercapai. Kini putra Mekah sudah diperhitungkan di negeri sebesar Medayin. Ki Adipati berkata, "Anakku, selalu berhati-hatilah selama mengabdi kepada sang raja." Sang putra menyatakan kesiapan. Pasukan Mekah segera berangkat. Aliran manusia memenuhi jalanan kota Mekah. Panjang mengular sampai jauh keluar kota. Pasukan Raden Maktal menempati garis depan. 30.000 pasukan di depan Raden Maktal, 10.000 di belakangnya. Raden Maktal naik kereta. Lalu di belakangnya menyambung pasukan Raja Kohkarib Prabu Umarmadi dan 40 Raja Bawan Kohkarib. Pasukan Raden Umarmoyo sebesar 10.000 prajurit menyambung di belakang, mengawal Wong Agung Jayengrono yang naik kuda Kalisaha. Pangeran Ngabesah Raden Tohkaran yang memegang payung Tunggul Naga. Para tukang kuda mendampingi, dipimpin Raden Yusuf Pati. Selama perjalanan, Raden Wahas tak pernah jauh dari Wong Agung. Selama perjalanan, Wong Agung selalu berganti tunggangan. Kadang naik kuda Kalisaha, kadang naik gajah. Jika naik gajah, Wong Agung satu pelana dengan Raden Wahas.